Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jiwa-jiwa yang terpilih, yang hari ini masih haus akan makna di balik gelapnya dunia. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajakmu untuk menekan tombol subscribe, like, dan share kisah ini. Bukan demi angka, tapi agar energi dari cerita ini menjangkau lebih banyak hati yang sedang mencari cahaya di tengah kabut kebingungan. Kisah ini bukan kisah biasa. Ia adalah ramalan, atau mungkin hanya legenda. Kita tidak tahu apakah benar adanya, atau hanya sekadar simbol dari perjalanan batin manusia menuju kesadaran yang lebih tinggi. Namun satu hal pasti, di setiap legenda, selalu ada serpihan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Karena itu, jangan dengarkan kisah ini dengan pikiran yang ingin membuktikan, tapi dengan hati yang ingin memahami. Ambillah sisi positifnya. Buanglah yang membuatmu gelisah. Sebab cahaya sejati bukan yang membutakan, melainkan yang menenangkan batin di tengah gelapnya zaman. Ramalan ini menceritakan tentang naskah yang terbakar cahaya. Sebuah simbol tentang kesadaran yang lahir dari luka. Tentang pengetahuan yang tidak ditulis di kertas, melainkan di dalam hati manusia yang telah melewati banyak malam panjang. Apakah naskah itu nyata? Ataukah ia hanyalah gambaran dari perjalanan spiritual setiap jiwa di dunia ini? Tak ada yang tahu, dan mungkin memang tidak harus tahu, karena yang terpenting bukanlah membuktikan ramalan, tetapi menemukan maknanya di dalam diri sendiri. Jadi, tetaplah bersama kami di channel Jiwa yang Terpilih. Mari kita gali makna di balik rahasia cahaya yang membakar tanpa api, menerangi tanpa terlihat, dan menulis naskahnya di dalam hidup setiap manusia yang berani mencari kebenaran. Dan ingat, kisah ini hanyalah ramalan, legenda, dan refleksi spiritual. Ambillah pelajarannya, bukan ketakutannya. Ambil cahayanya, bukan apinya. Karena mungkin, di antara kata-kata ini, ada pesan kecil yang memang ditujukan hanya untukmu. Konon di suatu masa yang tidak tertulis dalam kalender manusia, ada sebuah naskah yang tak dapat dibaca dengan mata biasa. Naskah itu disebut naskah yang terbakar cahaya. Ia tidak hangus, namun cahayanya membakar mata siapapun yang mencoba memaknai isinya tanpa hati yang bersih. Dikatakan, di dalamnya tertulis kisah tentang seorang yang disembunyikan oleh waktu, bukan lahir untuk disembah, tapi untuk mengguncang kesadaran dunia yang telah terlalu nyaman dalam gelap. Tak ada tinta dalam naskah itu, hanya guratan cahaya yang berubah-ubah mengikuti zaman. Kadang ia tampak seperti api, kadang seperti embun yang menetes di pagi sunyi. Setiap kali manusia mencoba menyalinnya, tulisan itu menghilang. Seolah naskah itu menolak untuk dimiliki, hanya ingin dipahami oleh jiwa yang telah melewati luka dan kefanaan. Dalam bisikan para penjaga rahasia, disebutkan bahwa naskah itu tak diciptakan oleh tangan manusia. Ia turun bersamaan dengan waktu yang retak, saat langit kehilangan warna dan bumi berhenti bergetar oleh doa. Di sanalah muncul isyarat tentang yang tersembunyi. Seorang yang tak lahir dari kemegahan, namun dari kesunyian. Ia tak disebut nama, tak dikenal rupa. Hanya tanda yang tertinggal, cahaya yang menembus kabut dan membakar bayangan keangkuhan. Namun apakah benar naskah itu ada? Atau hanyalah kisah yang diciptakan oleh para penjaga masa lalu untuk menenangkan harapan umat manusia? Tak ada yang tahu. Sebagian mengatakan naskah itu telah hancur, terbakar oleh cahaya yang dibawanya sendiri. Sebagian lain percaya, naskah itu masih ada, tersembunyi di tempat di mana waktu berhenti berjalan. Yang aneh, di setiap pergantian zaman, selalu ada yang bermimpi melihat lembarannya. Dalam mimpi itu, muncul kalimat samar. Ketika cahaya membakar naskahnya sendiri, maka rahasia akan menampakkan wajahnya. Apa arti kalimat itu? Apakah menandakan kelahiran sosok yang lama ditunggu? Atau justru kehancuran dari harapan yang salah arah? Ada pula yang berkata, naskah itu bukan benda, melainkan peringatan. Sebuah simbol dari hati manusia yang telah terbakar oleh pengetahuan tanpa kebijaksanaan. Jika benar demikian, maka, yang tersembunyi, bukanlah seseorang, tapi kesadaran baru yang akan bangkit ketika kegelapan telah dianggap biasa.
Namun bagi sebagian orang yang meyakini isyarat langit, naskah itu adalah petunjuk menuju masa perubahan besar. Sebuah pertanda bahwa dari kesunyian akan muncul sosok yang membawa terang, bukan dengan pedang, tapi dengan kesadaran yang menyalakan hati manusia. Apakah semua ini hanyalah dongeng untuk menenangkan hati yang gelisah menanti keadilan? Ataukah sungguh-sungguh ramalan yang sedang menunggu waktunya? Tak ada yang berani memastikan. Karena naskah yang terbakar cahaya tidak dapat dibaca oleh siapapun, kecuali mereka yang telah terbakar oleh kebenaran yang sama. Dan kini, di antara malam yang semakin sunyi, kabar itu kembali dibisikkan. Ketika naskah muncul dalam mimpi banyak orang, maka waktunya telah dekat. Tapi apakah waktu itu kini sedang datang? Atau baru sekadar bayangan dari masa depan yang belum tentu nyata? Apakah engkau percaya bahwa naskah itu benar-benar ada? Atau hanya legenda yang diciptakan agar manusia tidak berhenti berharap pada cahaya? Konon, setelah naskah itu terbakar oleh cahayanya sendiri, lembar-lembar tak terlihatnya beterbangan menuju penjuru langit. Sebagian jatuh ke hati manusia yang gelisah, sebagian lainnya hilang ke dalam mimpi mereka yang tak pernah tidur dalam damai. Dikatakan, barang siapa tersentuh oleh serpihan cahayanya, ia akan mulai melihat dunia bukan dengan mata, melainkan dengan jiwa yang tercerahkan oleh kebenaran yang menyakitkan. Namun cahaya itu bukan tanpa bahaya. Ia membakar semua bayangan, termasuk bayangan dalam diri. Mereka yang dipenuhi ambisi, keserakahan, dan keinginan menguasai akan terbakar habis dari dalam. Hanya jiwa yang lapang, yang tak lagi mencari pujian, dapat bertahan dalam nyala itu. Maka, di antara manusia, muncul bisik-bisik bahwa sebelum yang tersembunyi datang, manusia akan lebih dulu dibersihkan oleh cahaya yang sama, cahaya yang tak tampak namun terasa membakar di dalam hati. Sebagian orang mulai merasa gelisah. Mereka bermimpi tentang langit yang berwarna merah, tentang lembaran bercahaya yang jatuh seperti hujan api. Dalam mimpi itu terdengar suara, yang tidak siap akan buta, yang siap akan melihat. Tak ada yang tahu dari mana suara itu datang. Apakah dari naskah itu sendiri, atau dari kesadaran yang telah mulai bangkit di antara manusia? Para penjaga masa menulis peringatan, bahwa ketika naskah terbakar, maka dunia akan memantulkan wajahnya yang sejati. Keindahan palsu akan runtuh, dan segala hal yang disembunyikan akan terbuka. Hati manusia akan diuji, bukan dengan penderitaan, tapi dengan cahaya kebenaran. Siapa yang tahan menatap dirinya sendiri tanpa topeng, dialah yang akan menemukan arah menuju sang tersembunyi. Namun siapakah yang tersembunyi itu? Apakah ia manusia? Atau hanya simbol dari kesadaran baru? Tak seorang pun berani memastikan. Ada yang berkata, ia bukan datang dari tempat tinggi, tapi dari bawah reruntuhan hati yang patah. Ada yang berkata, ia telah lahir, namun dunia belum mengenalnya karena terlalu sibuk mencari tanda-tanda di luar, bukan di dalam diri. Dan di tengah tanda-tanda yang semakin kabur, muncul lagi kalimat dari naskah itu, kini terdengar di antara angin malam. Ketika manusia berhenti mencari, barulah ia ditemukan. Apakah maksudnya bahwa yang dinanti bukanlah sosok, melainkan kebangkitan kesadaran yang sudah lama tertidur dalam diri manusia? Ataukah ini sekadar teka-teki yang tak akan pernah bisa dijawab sampai waktu itu tiba? Sementara itu, dunia semakin terang namun kehilangan arah. Banyak yang merasa mereka telah menemukan cahaya, padahal yang mereka pegang hanyalah kilau bayangan dari api ego. Mungkin inilah masa yang telah lama dinubuatkan, masa ketika cahaya palsu bersinar lebih terang dari kebenaran, dan manusia bingung membedakan mana yang suci dan mana yang dibuat-buat. Dan di saat seperti inilah, legenda tentang naskah yang terbakar cahaya kembali hidup. Sebagian menertawakannya, sebagian takut, sebagian menantikan. Tapi naskah itu, seperti biasa, tidak membutuhkan keyakinan. Ia hanya menunggu, hingga satu jiwa benar-benar siap membaca dirinya sendiri, bukan dengan mata, tapi dengan hati yang telah terbakar oleh cahaya sejati. Apakah naskah itu kini sedang mencari pembacanya? Atau justru manusialah yang tanpa sadar sedang menjadi bagian dari naskah itu sendiri? Setelah naskah itu terbakar dan lenyap ke udara, yang tertinggal hanyalah abu bercahaya. Abu itu aneh, tak dingin,
Tak panas, tapi bergetar halus, seolah menyimpan denyut kehidupan yang belum selesai. Orang-orang yang peka terhadap tanda langit mulai merasakannya. Mereka melihat cahaya samar di antara kabut, mendengar bisikan di sela-sela sunyi. Aku belum hilang. Aku hanya menunggu jiwa yang sanggup membaca dengan keheningan. Sejak itu, dunia menjadi penuh isyarat. Burung-burung terbang tanpa arah. Sungai-sungai meluap di musim yang tak seharusnya. Dan banyak hati mulai merasa seakan ada sesuatu yang mendekat. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian menuduh ini hanya halusinasi kolektif. Sebagian percaya bahwa abu cahaya itu mulai hidup, menembus dimensi antara nyata dan gaib. Dari abu itu, muncul satu pertanda yang paling ditakuti. Bayangan manusia yang bercahaya, tanpa wajah, tanpa nama. Ia muncul di mimpi banyak orang. Dalam mimpinya, sosok itu tidak berbicara, hanya menatap. Dan di matanya tampak lembaran naskah yang menyala. Setelah mimpi itu, sebagian orang terbangun dengan perasaan damai yang tak dapat dijelaskan. Sebagian lainnya merasa seakan seluruh rahasianya terbuka begitu saja. Para penjaga masa lalu menyebutnya bayangan penuntun. Ia bukan utusan, bukan makhluk suci, tapi gema dari naskah itu sendiri. Gema yang mencari hati yang telah siap menerima rahasia yang tersisa. Namun di antara gema dan cahaya itu, banyak pula bayangan lain yang mencoba menyerupai, meniru suara naskah, mengaku membawa kebenaran, namun berujung menjerumuskan. Inilah masa yang membingungkan, masa ketika kebohongan bersinar sama terangnya dengan kebenaran. Konon, di dalam abu yang tersisa, ada satu kalimat terakhir yang bisa terbaca oleh mereka yang mampu melihat dengan batin. Ketika manusia mengira kegelapan telah menang, saat itulah cahaya sejati menyembunyikan dirinya. Apakah ini tanda bahwa yang tersembunyi sedang menunggu di balik hiruk-pikuk zaman? Bahwa ia belum muncul bukan karena tak ada, tapi karena manusia belum siap mengenali cahayanya? Sebab jika naskah itu benar-benar menyala, dunia yang belum siap akan terbakar oleh kebenarannya sendiri. Dan benar, sebagian orang mulai berubah tanpa tahu sebabnya. Mereka merasa terpanggil untuk berbuat baik tanpa alasan, untuk diam ketika dunia berteriak, untuk melihat ke dalam diri alih-alih menuding keluar. Apakah mereka telah tersentuh oleh abu cahaya itu? Ataukah ini sekadar kebetulan yang lahir dari kelelahan jiwa manusia modern? Namun ramalan mengatakan, dari abu itu akan tumbuh api baru, kecil, lembut, dan tidak membakar, tapi menerangi jalan bagi yang tersesat. Api itu tak bisa dimatikan, karena ia menyala bukan dari bahan bakar dunia, melainkan dari kebenaran yang abadi. Dan jika api itu benar-benar telah menyala, maka dunia akan berubah tanpa perang, tanpa darah, tanpa senjata. Perubahan itu akan datang lewat kesadaran yang merambat seperti cahaya di dalam diri manusia. Tapi pertanyaannya, apakah manusia siap menyambut cahaya yang akan menyingkap segalanya, termasuk gelap dalam dirinya sendiri? Ataukah mereka akan memadamkan api itu sebelum sempat menyala sempurna, karena takut pada terang yang mengungkap semua kebohongan yang telah mereka rawat selama ini? Setelah masa panjang keheningan, abu yang bercahaya itu perlahan mulai berkumpul. Tidak dalam bentuk tulisan di atas kertas, tetapi sebagai getaran yang menggema di seluruh penjuru bumi. Dalam bisikan halus angin, dalam nyala mata orang-orang yang tersadar tiba-tiba, dalam air mata mereka yang berdoa tanpa suara. Seolah naskah itu mulai menulis dirinya kembali, bukan dengan tinta, tapi dengan kesadaran manusia yang mulai bangun dari tidur panjangnya. Tidak ada yang tahu bagaimana proses itu terjadi. Tidak ada pena, tidak ada tangan, namun satu demi satu jiwa mulai mengingat. Mereka yang dulu buta terhadap makna hidup, tiba-tiba melihat keterhubungan antara segalanya. Mereka yang dulu merasa hampa, kini merasakan kehadiran sesuatu yang lembut tapi kuat di dalam dada mereka. Dikatakan, mereka adalah huruf-huruf baru dalam naskah itu, huruf hidup yang sedang disusun oleh cahaya. Tapi di balik kebangkitan itu, muncul pula kegelisahan besar. Mereka yang masih terikat pada kegelapan mulai merasa terusik. Kebenaran yang halus namun tajam mulai membongkar banyak hal yang dulu dianggap suci, padahal hanyalah topeng manusia. Banyak yang marah, banyak yang takut.
Sebab cahaya tak hanya menghangatkan, tapi juga menyingkap luka yang disembunyikan. Dan dari kegelisahan itu lahirlah pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Siapakah yang sedang menulis naskah ini sekarang? Apakah yang tersembunyi sudah datang dan sedang bekerja diam-diam di antara manusia? Ataukah cahaya itu menulis sendiri, tanpa sosok, hanya melalui jiwa-jiwa yang telah siap menjadi bagian dari rahasianya? Ramalan lama menyebut, ketika naskah menulis dirinya tanpa pena, maka waktu akan berhenti menjadi rahasia. Apakah waktu itu kini tengah berlangsung? Sebab semakin hari, semakin banyak tanda yang sulit dijelaskan oleh akal. Langit berubah warna di malam tanpa bulan, suara-suara terdengar tanpa sumber, dan hati manusia bergetar seolah mengenali sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sebagian penafsir berbisik bahwa ini bukan sekadar perubahan zaman, tapi penyatuan naskah. Sebuah masa ketika semua kebenaran yang dahulu tercerai-berai dalam ajaran, kepercayaan, dan kata-kata akan berkumpul menjadi satu cahaya. Cahaya yang tidak bisa diklaim oleh siapapun. Cahaya yang tidak bisa dijual, tidak bisa diperebutkan, karena ia adalah bagian dari setiap jiwa yang pernah mencintai kebenaran dengan tulus. Namun bisikan lain memperingatkan bahwa di saat seperti ini akan banyak pula cahaya palsu. Ia akan tampak indah, menenangkan, namun perlahan mencuri arah hati manusia. Sebab kegelapan tidak datang dengan bentuk menyeramkan, tetapi dengan wajah yang seolah penuh kasih dan kebenaran. Inilah ujian terbesar, saat manusia harus memilih, apakah mengikuti cahaya yang membuat mereka nyaman, atau cahaya sejati yang membakar ego menjadi abu. Dan naskah yang mulai tersusun itu seolah menatap diam-diam dari balik dimensi yang tak kasat mata. Ia tidak bicara dengan kata, tapi dengan peristiwa. Ia menulis lewat kejadian yang mengguncang dunia, lewat bencana yang memurnikan hati, lewat kehilangan yang membuat manusia menengadah lagi ke langit. Mungkin inilah masa penulisan terakhirnya, bukan di atas kertas, tapi di atas kesadaran umat manusia. Namun apakah setelah naskah itu selesai ditulis kembali, dunia akan menemukan kedamaian? Ataukah justru kebenaran itu terlalu terang untuk diterima, dan dunia akan kembali terbakar oleh cahayanya sendiri? Dikatakan, ketika naskah itu telah selesai menulis dirinya melalui hati manusia, maka cahaya yang menuntunnya akan perlahan meredup. Bukan padam, hanya bersembunyi, seperti matahari yang tenggelam bukan karena kalah oleh malam, melainkan untuk memberi ruang bagi bintang-bintang agar turut bersinar. Di sanalah ramalan mencapai ujungnya, saat cahaya kembali menutup dirinya, dan dunia berdiri di ambang kebangkitan atau kehancuran. Pada masa itu, manusia akan merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah waktu berjalan lebih cepat, tetapi makna justru melambat. Hari-hari berlalu, namun jiwa seperti menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Orang-orang akan berbicara tentang perubahan besar, tentang kebangkitan kesadaran, tentang rahasia naskah yang mulai terungkap. Tapi di balik semua itu, ada pertanyaan yang menggema di hati banyak orang. Apakah semua ini nyata, atau hanya gema dari kisah yang telah lama diceritakan ulang? Mereka yang benar-benar mendengar, akan menyadari sesuatu yang tak terucapkan, bahwa naskah itu sebenarnya tak pernah berada di luar diri. Ia bukan benda kuno yang disembunyikan di gua atau istana, melainkan catatan rahasia yang ditulis di lubuk hati setiap manusia. Setiap luka, setiap air mata, setiap kesadaran yang lahir dari penderitaan, semuanya adalah huruf-huruf suci dari naskah yang terbakar cahaya. Dan mungkin, yang tersembunyi, yang selama ini ditunggu-tunggu bukanlah seseorang yang akan datang dari langit atau lembah, melainkan kesadaran kolektif yang muncul dari dalam manusia itu sendiri. Kesadaran yang mampu menembus batas agama, suku, nama, dan segala hal yang memisahkan. Kesadaran yang tak lagi bicara tentang siapa yang benar, tapi apa yang benar. Namun, jika ramalan ini benar, maka dunia tidak akan langsung damai. Sebab sebelum fajar, selalu datang waktu paling gelap. Sebelum cahaya sejati lahir, dunia akan dilingkupi kilau palsu yang membutakan. Akan banyak yang mengaku membawa pesan naskah itu, namun lidah mereka adalah api yang membakar kesadaran menjadi abu.
Dan hanya mereka yang telah belajar diam dalam cahaya batin yang akan mengenali getaran aslinya. Lembut, tapi tak bisa ditiru. Ketika waktu tiba, naskah itu tidak akan diumumkan dengan tanda besar di langit. Tidak akan dibacakan di hadapan kerumunan. Ia akan terbuka, diam-diam, melalui kesadaran seorang, 2 orang, lalu banyak orang. Tak ada yang tahu kapan tepatnya. Tapi ramalan berkata, ketika manusia berhenti mencari tanda di luar, maka tanda itu akan muncul di dalam. Mungkin saat itulah yang tersembunyi akan dikenal, bukan karena ia muncul, tapi karena manusia akhirnya mampu melihat. Ia tidak perlu datang, sebab ia telah lama ada. Ia tidak perlu berbicara, sebab suaranya telah bergema dalam hati yang bersih. Dan pada akhirnya, naskah itu pun akan menutup dirinya, bukan untuk menghilang, tapi agar manusia berjalan dengan cahaya dari dalam diri mereka sendiri. Sebab tugasnya telah selesai, membakar kebodohan dengan pengetahuan, membakar kesombongan dengan kesadaran, membakar gelap dengan cinta yang tak menuntut imbalan. Kini, pertanyaan terakhir pun tersisa. Apakah semua ini hanyalah kisah? Dongeng yang dibungkus mistik agar manusia tetap berharap? Ataukah benar? Naskah itu sedang menulis bab terakhirnya sekarang, melalui kehidupan yang kita jalani setiap hari? Hanya waktu yang tahu, dan mungkin hanya hati yang berani menyala dalam gelap yang akan menemukan jawabannya.